Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mulai belajar kitab Al-Imriti yang dikarang oleh Syekh Syarifuddin Yahya Al-Imriti. Dengan harapan semoga kita mendapatkan barokah ilmu yang manfaat, yang sehingga kita bisa memahami Al-Quran, bisa memahami Al-Hadis. Karena Quran bahasa Arab, hadis bahasanya juga Arab. Sementara bahasa Arab itu tidak bisa kita pahami kecuali dengan mempelajari nahwu atau dan sorob. Nah, yang kita pahami kali ini, yang kita pelajari kali ini adalah pelajaran nahwu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya akhirat. Ini menurut pendapat sebagian ulama, Rahman itu cakupannya lebih luas daripada Ar-Rahim. Rahman itu welas asih nek dunya nek akhirat. Kalau Ar-Rahimi kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Karena cakupannya Rahman itu lebih luas daripada Ar-Rahim, sehingga rahmannya Allah di dunia itu termasuk pada orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini juga mendapatkan kasih sayang dari Allah, bukan hanya pada orang muslim tok. Tapi kalau Ar-Rahim itu kasih sayang Allah yang ada di akhirat, sehingga Rahim itu yang mendapatkan hanya orang-orang yang muslim. Orang-orang yang kafir itu tidak mendapatkan kasih sayangnya Allah besok di akhirat. Yai Musannaf dalam memulai kitabnya ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Satu, karena mengikuti pada Al-Quran, di mana Al-Quran pertama adalah surat Al-Fatihah, ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim menurut mazhab Syafi'i. Juga mengamalkan pada sebuah hadis, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru. Segala sesuatu yang mempunyai tingkah bagus, tingkah baik, yang tidak dimulai dengan bismillah, maka sedikit berkahnya. Nah, dari sini setiap hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang bagus itu kalau tidak dimulai dengan bismillah, maka berkahnya itu kurang. Tapi perlu diketahui bahwa ibadah atau perilaku-perilaku yang sudah mempunyai permulaan tertentu, maka tidak disunatkan dengan membaca bismillah, karena sudah punya permulaan sendiri, sudah punya iftitah sendiri. Contoh seperti sholat. Sholat itu merupakan ibadah yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Sehingga termasuk bismillah itu tidak termasuk sunat-sunat sholat. Oleh karena itu ketika akan menjalankan sholat itu tidak disunahkan untuk membaca bismillah, karena sudah punya ibtidah atau permulaan sendiri, yaitu takbir. Untuk lafadz Ar-Rahman Ar-Rahim, lafadz Ar-Rahman Ar-Rahim itu i'rabnya punya 9 i'rab. Yang 2 itu tidak diperbolehkan. Dengan perincian, apabila Ar-Rahman itu dibaca rofa, maka Ar-Rahim tidak boleh dibaca jer. Bisa dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahimu. Yang kedua, bila Rahman itu dibaca nasab, maka Rahim juga tidak boleh dibaca jer. Yang boleh Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahimu. Tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh. Jika Ar-Rahman itu dibaca jer, maka Ar-Rahim boleh 3 wajah. Boleh rafa, boleh nasab, boleh jer. Bismillahirrahmanirrahimu, nirrahimi, nirrahima. Sehingga jumlah
wajahnya itu ada 9, yang 2 itu tidak boleh, yaitu Ar-Rahman dibaca rofa, Rahim dibaca jer, Ar-Rahman dibaca nasab, Rahim dibaca jer, itu tidak diperbolehkan. Alhamdulillah tawis kabehane puji patang perkara iku lillahi tetep kagungane Allah. Hamd muji itu adalah sanak bil jamil ala wajhi ta'zim. Pengalembono bagus dengan cara mengagungkan atau menghormati. Jadi ngelem wong liya dengan cara menghormati itu namanya adalah hamd. Lah pujian itu ada 4. 1, puji qadim ala qadim, Allah muji pada zatnya. Qadim ala hudus, Allah muji pada makhluk. Hudus ala qadim, makhluk muji pada Allah. Hudus ala hudus, makhluk muji pada makhluk. Jadi hamd itu ada 4. Semua hamd itu tercurahkan pada Allah. Alladzi zat qad wafaqa kang teman-teman nulungi sapa alladzi lil ilmi maring weruh, maring makrifat billah, khaira khalqihi ing luweh bagus-baguse makhluke Allah, walid tuqolan maring takwa. Hatta nahat sehingga nuju apa kulubuhum pira-pira atine khalqi linahwihi maring arai rahmate Allah. Famin azimi sya'nihi krana saking agungi rahmate Allah lam tahwi mongko ora bisa nglimputi apa kulub ing alladzi. Fa usyribat mongko den campur apa kulub makna dhamir sani ing makna dhamir kang rujuk maring kelakuan nggih yaiku la ilaha illallah. Fa uribat mongko den pertelakake apa kulub filhani ing dalem makom mahabbah kang den serupakake toko dudulan arak bil alhani kelawan ngrungokake lagun-lagun. Segala puji bagi Allah zat yang telah menolong lebih baik-baiknya makhluk untuk ma'rifat billah dan untuk takwa. Karena sudah mendapatkan pertolongan dari Allah sehingga hatta nahat qulubuhum linahwihi, hati mereka semua itu nuju pada rahmatnya Allah. Famin azimi sya'nihi lam tahwihi, namun karena sangat agungnya rahmatnya Allah maka hati mereka semua itu tidak mampu untuk penake ngomong niki napa ya ngelimput niku madai, tidak bisa untuk madai karena sangat agungnya itu. Fa usyribat makna dhamir syani, setelah mendapat rahmat nuju pada rahmatnya Allah sehingga hati mereka semua itu bercampur dengan dhamir sa'an, yaitu sebuah dhamir yang kembali pada kelakuan mengisyarat pada kalimat la ilaha illallah, sehingga kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah itu sudah menyatu di hati mereka, bahkan menyatu pada detak jantung mereka. Fa'uribat fil khani bil alkhani, karena menyatunya kalimat tauhid la ilaha illallah dengan hati mereka, lah menyatunya itu ditampakkan pada makom mahabbah yang diserupakan dengan minum arak sambil mendengarkan musik, sangke nikmatnya zikiran wiritan bercampurnya kalimat tauhid la ilaha illallah dengan hati mereka sehingga sudah mendarah mendaging. Sampai ada kisah cerita sedikit, ada seorang waliullah, karena ada kalimat tauhid la ilaha illallah itu sudah menyatu dengan darah mereka, ketika beliau itu dibunuh di tengah jalan oleh seorang begal berandalan, darah itu mengalir ke bumi dengan menulis kalimat la ilaha illallah. Itu sebagai bukti bahwa kalimat tauhid itu sudah menyatu menjadi satu, sampai darahnya pun itu bercampur dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Summa sholatu maksalamin laiki,
Sumas sholatu nuli utawi tambahi rahmat takzim mak salamin ing dalem sartane rahmat selamatan laikin kang patut iku alan nabi muga tetep ing atase Kanjeng Nabi absahil khalaiki kang dadi luwih bagus-baguse pira-pira makhluk. Muhammadin rupane Nabi Muhammad wal alilan keluargane Nabi Muhammad wal ashabi lan pira-pira sahabate Muhammad. Man rupane wong atqanu kang ngukuhake sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an bil i'rabi kelawan i'rab. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan paling fasih-fasihnya makhluk. Dalam sebuah hadis, ana absahu man nataqa biddad, saya Nabi Muhammad adalah paling fasih-fasihnya orang yang mengucapkan huruf dot. Karena huruf jaiyah itu yang paling sulit diucapkan adalah huruf dot. Makhrajnya itu pinggir lidah dikekankan pada gigi geraham bawah atas, kemudian punya sifat istitolah, memanjang dari belakang sampai depan. Sehingga dalam mengucapkan itu yang namanya bibir itu ada mencela-mencela dot, demikian. Wal ali wal ashabi juga semoga tercurahkan kepada keluarga Kanjeng Nabi. Ali itu siapa? Ali itu adalah Bani Hashim, Bani Muttalib, keturunan dari Sayyid Hashim, keturunan dari Sayyid Muttalib. Itu. Tapi ada keterangan lain, Ali itu kalau pada makom doa adalah orang Islam. Tapi kalau dalam bab zakat itu adalah keturunan dari Sayyid Hashim, keturunan dari Sayyid Muttalib. Wal ashabi juga semoga tersurahkan kepada ashab sahabat. Sahabat itu siapa? Sahabat itu adalah orang yang pernah berkumpul dengan Nabi Muhammad dan iman kepadanya pada waktu dia hidup. Walaupun hanya sebentar. Walaupun hanya sebentar, kok pernah berkumpul dengan Kanjeng Nabi dan iman itu masuk dalam golongan sahabat. Walaupun dia tidak meriwayatkan hadis satupun dari Kanjeng Nabi. Walaupun dia itu buta. Seperti sahabat Ibnu Ummi Maktum. Itu muadzin kedua Kanjeng Nabi setelah sahabat Bilal. Walaupun itu masih kecil. Misalkan anak kecil terus kemudian dicethaki Kanjeng Nabi. Setelah itu dia tidak pernah berjumpa dengan Kanjeng Nabi, iman kepada Kanjeng Nabi, maka dia itu tergolong dalam golongan sahabat. Man atqanul Qur'ana bil i'rabi, yaitu orang-orang yang mengukuhkan Al-Qur'an dengan i'rab. Wa ba'du. Fa'lam anna ulama maktasar julul wara 'alal kalamil mukhtasar. Setelah Kiai Musannaf membaca bismillah, alhamdulillah, salawat salam atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah setelah agung-agungnya makhluk meringkas pada kitab yang sangat ringkas, wa kana matluban asyadat talabi minal waraqibdul lisanil arabi. Yang dimaksud dengan agung-agungnya makhluk itu adalah Syekh As-Sunhaji. Wa kana matluban asyadat talabi minal waraqibdul lisanil arabi. Dan juga memahami bahasa Arab itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, oleh thalabatul ilmi, yang tujuannya kayyafamu ma'anil Qur'ani wa sunnatid daqiqatil ma'ani, agar mereka memahami makna-makna Al-Quran, makna-makna hadis yang sangat sulit. Karena Al-Quran dan hadis makna-maknanya itu bisa dipahami dengan mempelajari bahasa Arab. Wa nahwu aula awalan ayyulama idil kalamu dunahu la yufhama. Juga ilmu nahwu itu merupakan ilmu yang pertama kali
yang lebih utama pertama kali untuk dimengerti. Karena apa? Idzil kalamu dunau la yufhama. Karena kalam tanpa ilmu nahwu tidak bisa dipahami. Wa kana khairu kutbi saghirah qurrasatan latifatan sahirah. Dan juga lebih baik-baiknya kitab nahwu adalah kurosan yang kecil, yang tipis, yang masyhur fi urbiha wa ujbiha warrumi allafal khabrumnu ajurumi. Di tanah Arab, di tanah Ajam, di tanah Romawi yang dikarang oleh Syekh Ibnu Jurumi atau Syekh As-Sunhaji. Wantafaat ajillatun bi ilmiha ma'matarahu min latifi hajmiha. Dan juga banyak sekali ulama-ulama agung yang memanfaatkan atas ilmu kitab Jurumiyah tersebut. Walaupun bentuknya jirimnya itu sangat kecil, namun banyak sekali ulama-ulama yang memanfaatkan ilmu kitab Jurumiyah itu. Nazam tuwa natman badi'an muqtadi bil asri fi takribihi lil mubtadi. Oleh karena itu saya menazamkan kitab Jurumiyah itu dengan nazaman yang sangat indah, dengan mengikuti kitab asal dalam mudah dipahami oleh orang-orang atau oleh thalabatul ilmi yang pemula, mudah dipahami oleh santri-santri pemula. Waqad hadzabtu minhu ma'an huina wa zatu fawaidan mihal hina. Dalam kitab Nadhaman ini, Nadham Imriti ini, saya buang keterangan-keterangan kitab Jurumiyah yang saya anggap cukup, dan saya tambahi keterangan-keterangan yang dibutuhkan, yang sangat berfaedah. Mutammiman li ghalibil abwabi faja'a misla syarahil kitabi. Yang keterangan tambahan itu sebagai penyempurna pada bab-bab yang ada dalam kitab Jurumiyah, yang sehingga Nadham Imriti ini datang sebagaimana syarahnya kitab Jurumiyah. Su'iltu fi min sadiqin sadiqi yafhamu qawli liqitatin wahsiki. Saya menadhamkan ini atas permintaan santriku, atas permintaan temanku yang betul-betul memahami pada ucapanku karena keyakinan dia yang sangat kuat. Jadi Kiai Nazim menazamkan Imriti ini karena permintaan muridnya, yang murid itu sangat paham akan keilmuan gurunya karena keyakinan yang sangat kuat. Seorang murid yakin bahwa gurunya itu mampu, sehingga dia memohon kepada gurunya untuk menazamkan kitab Jurumiyah menjadi kitab Imriti ini. Idil fatah khasbati qati rufi. Karena apa? Karena seorang pemuda itu diangkat derajatnya sesuai dengan keyakinannya. Semakin kuat keyakinannya, maka semakin tinggi derajatnya. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Orang yang tidak punya keyakinan, maka dia tidak mendapatkan manfaat apapun darinya. Nah, karena muridku itu yakin bahwa aku itu mampu untuk menazamkannya, kemudian dia minta kepadaku, kemudian saya nazamkanlah kitab ini. Setelah saya nazamkan permohonan saya, fanas alul mannana ayujirona minarriya mudha'ifan ujurona. Saya minta kepada Allah agar supaya saya diselamatkan dari riya, pamer, mengarang, menazamkan kitab ini bukan karena Allah tapi karena dunia. Mudha'ifan ujurona, juga semoga Allah menyelamatkan, juga semoga Allah melipat gandakan pahalaku. Wa ayyakuna nafi'an bi ilmihi maniktana bi khibdihi wa fahmihi. Dan semoga Allah memberikan manfaat ilmu memberikan manfaat ilmu Imriti ini kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menghafalkan dan memahaminya. Oleh karena itu, Maha Santri, marilah kita belajar sungguh-sungguh kitab Nahwu lewat lewat kitab Imriti ini, agar supaya kita bisa memahami makna yang ada dalam Al-Quran, kita bisa memahami makna yang ada dalam Al-Hadis, juga kita bisa mendapatkan doanya Kiai Musannaf, doanya Kiai Mu'allif,
yaitu kita didoakan bisa memanfaatkan ilmunya Imriti jikalau kita mau bersungguh-sungguh menghafal dan memahaminya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.